Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelviani dari Tadris Biologi 4A. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang ekologi hewan. Nah, materinya yaitu ekologi dan konsep ekologi hewan. Nah, ekologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah dan logos berarti ilmu. Jadi beberapa ahli ekologi itu mendefinisikannya sebagai berikut. Yang pertama itu Odum pada tahun 1963. Jadi sebagai dia itu diartikan sebagai totalitas atau pola hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara umum, ekologi itu sebagai salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi atau hubungan pengaruh, mempengaruhi dan saling ketergantungan antara organisme dengan lingkungannya, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, lingkungan tersebut artinya segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup itu, baik dari lingkungan biotik maupun yang abiotik. Sedangkan sasaran utama ekologi hewan adalah pemahaman mengenai aspek-aspek dasar yang mendasari kinerja hewan sebagai individu, populasi, komunitas, dan ekosistem yang ditempatinya. Dan untuk faktor penting yang menyebabkan keberhasilannya maupun ketidakberhasilan organisme dan ekosistem itu. Kemudian adapun ruang lingkup ekologi hewan yaitu terbagi dua. Yang pertama itu synecology dan autekologi. Nah, synecology ini adalah materi bahasan dalam kajian atau penelitiannya ialah komunitas dengan berbagai interaksi antara populasi yang terjadi dalam komunitas tersebut. Contohnya mempelajari atau meneliti tentang distribusi dan kelimpahan jenis ikan tertentu di suatu daerah pasang surut. Kemudian ada autekologi, adalah kajian atau penelitian tentang spesies, yaitu mengenai aspek-aspek ekologi dari individu-individu atau populasi suatu spesies hewan. Contohnya adalah meneliti atau mempelajari tentang seluk-beluk kehidupan lalat buah atau nama latinnya Drosophila sp, mulai dari habitat, makanan, fekunditas, reproduksi, perilaku, respon, dan lain-lainnya. Kemudian permodelan ekologi disusun dalam menghadapi berbagai kondisi alam atau lingkungan yang terus-menerus berubah atau dinamis. Nah, dalam hal ini manusia dituntut dapat membuat penjelasan terhadap fenomena-fenomena alam untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan hidupnya maupun meramalkan kejadian yang mungkin akan terjadi guna untuk menghindari efek buruknya bagi manusia. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut, diperlukan acuan dan peramalan yang lebih baik dan tepat. Hasil studi tersebut dibuat dalam bentuk permodelan ekologi. Penyusunannya didukung oleh hasil-hasil penelitian ekologi yang memberikan informasi kuantitatif dan pengelolaan datanya banyak dibantu oleh teknik-teknik komputer. Sedangkan pendekatan dalam ekologi dapat secara laboratories, lapangan, dan matematik. Dalam ekologi hewan, salah satu kendala yang paling sulit itu adalah pengukuran, metode, dan teknik pengamatannya. Hal ini disebabkan oleh sifat hewan yang senantiasa bergerak dan berpindah, baik secara liar maupun jinak. Misalnya, menyangkut tentang penentuan kelimpahan dan perilaku hewan yang diteliti. Ukuran tubuh itu kita diukur dari milimikron sampai yang besar dan yang tinggi. Stadia perkembangan, kecepatan, dan daya gerak yang berbeda-beda. Lingkungan yang ditempati juga berbeda-beda seperti habitat darat, perairan tawar ataupun laut, serta keunikan dan kespesifikan perilaku hidupnya termasuk aktivitasnya dalam sehari-hari. Dalam perkembangannya, ekologi telah mengalami diversifikasi dengan lahirnya cabang-cabang ilmu ekologi yang lain yang lebih spesifik dengan materi yang terbatas, khusus dan mendalam yang didasarkan atas kelompok organisme. Misalnya ekologi tumbuhan, ekologi hewan, ekologi parasit, ekologi gulma, ekologi serangga, ekologi burung, dan lain-lainnya.
Ekologi hewan bahasanya itu memerlukan pemahaman mengenai aspek-aspek biologi lainnya, juga menyangkut matematika dan statistika. Sebenarnya konsep azas ataupun generalisasi dalam ekologi telah banyak memberikan nilai-nilai terapan yang cukup dalam kehidupan manusia sehari-hari, terutama itu dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan, dan pengolahan maupun dalam konservasi satwa liar. Penerapan ekologi makin penting dengan semakin diperlukannya upaya-upaya manusia dalam memelihara ketersediaan sumber daya serta kualitas lingkungan hidup yang berkesinambungan. Dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, konsep kisaran toleransi dan faktor. Oke, sekian materi dari saya. Semoga dapat memberi manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.